Pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN terutama pada tahap 1 yang tengah berlangsung terus dikejar untuk mencapai target selesai hingga pelaksanaan HUT RI ke-79 yang akan diadakan di IKN. Seiring dengan hal tersebut, kabar kepindahan menteri-menteri ke IKN juga mulai terdengar. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dikabarkan akan mulai pindah ke IKN segera pada Juli 2024 mendatang. Dikatakan olehnya ia akan pindah setelah air sudah terdistribusikan di IKN. Adapun Kementerian PUPR melalui Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN membangun 2 instalasi pengolahan air minum atau IPA untuk memasok air minum ke IKN. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 2022 tentang perincian rencana induk Ibu Kota Nusantara, IPA bertujuan untuk menyediakan dan mengolah pasokan air minum aman. IPA pertama ialah infrastruktur intake Sungai Sepaku, memiliki kapasitas 350 liter per detik dengan pendanaan dari APBN. Sementara IPA kedua dipasang di Bendungan Sepaku Semoy, memiliki kapasitas 300 hingga 350 liter per detik dengan pendanaan dari hibah yang diberikan Korea Selatan. Pembangunan IPA dari intake Sungai Sepaku sendiri ditargetkan untuk dapat selesai terlebih dahulu. Menteri Basuki akan memastikan bahwa pasokan air di IKN aman sebelum Presiden Joko Widodo mulai berkantor di IKN. Presiden Jokowi sendiri sebelumnya pernah menyatakan ia akan berkantor di IKN setelah bandara dan jalan tol di IKN sudah dapat beroperasi. Pengoperasiannya diperkirakan mulai bulan Juli mendatang. Sementara itu, Menteri Basuki akan kembali melakukan kunjungan ke IKN setelah libur Lebaran ini untuk melihat perkembangan pembangunan IKN. Peninjauan itu dilakukan sebelum kedatangan Presiden Jokowi. Pembangunan rumah tapak Menteri di IKN sendiri masih tengah berlangsung hingga saat ini dengan progres per 14 April 2024 ialah 80%. Ditargetkan rampung di Juli 2024, ada sebanyak 36 unit yang dibangun oleh Kementerian PUPR. Lokasinya berada di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP IKN. Rumah tapak menteri di IKN ini dibangun dengan konsep Compact City yang menekankan pada perencanaan lingkungan tempat tinggal yang terintegrasi dengan beberapa prinsip seperti efisiensi lahan, aksesibilitas, dan gaya hidup berkelanjutan. Rumah tapak menteri di IKN memiliki luas tanah sekitar 1000 meter persegi dengan luas bangunan sekitar 500 meter persegi dan terdiri atas 2 lantai. Fasilitas dasarnya meliputi parkir mobil, carway, drop-off, green barrier, taman, outdoor, dan development area. Juga dilengkapi dengan smart security seperti smart door lock, LED, sensor, security kamera, alarm, dan panic button. sispro.co.id merupakan portal web database rantai pasok konstruksi pertama di Indonesia. Telah diakses lebih dari 24 juta views. Setiap tahun hadir menerbitkan versi buku direktori sebagai referensi kontraktor dan stakeholder lainnya untuk mencari mitra pelaksana konstruksi di seluruh Indonesia. Kehadiran sispro.co.id juga telah ikut mendukung penyelesaian 190 proyek strategis nasional senilai Rp1.515 triliun selama periode 2016-2023 dan lebih dari 2.000 proyek konstruksi APBN di Kementerian PUPR, serta proyek konstruksi APBD pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota setiap tahunnya. Kabar baiknya, di 2024 ini pasar konstruksi di Indonesia masih yang terbesar di Asia Tenggara. Sebanyak 41 proyek strategis nasional direncanakan selesai sampai akhir tahun 2024 dengan nilai total mencapai Rp499 triliun yang terbagi ke dalam beberapa sektor seperti sektor jalan tol, transportasi, bendungan dan irigasi, energi, dan kawasan industri. Belanja negara sesuai APBN 2024 juga telah ditetapkan tercatat sebesar Rp3.325,1 triliun dan diantaranya digunakan untuk sektor layanan dasar dan pangan, bidang konektivitas dan transportasi, hingga sektor energi dan ketenaga listrikan. Dan tak terlupakan juga proyek monumental dan strategis pembangunan Ibu Kota Negara IKN Nusantara di Kalimantan Timur yang memiliki rencana total anggaran sebesar Rp466 triliun dengan indikasi pendanaan berasal dari APBN, badan usaha atau swasta, dan KPBU. Dalam perkembangannya, Kepala Otorita IKN menyampaikan sampai akhir Januari 2024, total investasi yang telah masuk untuk pembangunan IKN tahap 1 dan mulai konstruksi mencapai Rp47,5 triliun dan sudah ada sekitar 350 letter of intent yang diterima oleh OIKN.
Untuk mendukung target percepatan konstruksi proyek infrastruktur tersebut, dibutuhkan informasi data rantai pasok konstruksi yang valid dan update, utamanya dapat diakses melalui sispro.co.id yang saat ini telah memuat informasi lebih dari 8.000 data perusahaan update dan terklasifikasi lebih dari 200 jenis spesialis bidang konstruksi. Dan sesuai yang telah ditunggu-tunggu oleh stakeholder jasa konstruksi, pada April 2024 ini, sispro.co.id akan kembali menerbitkan buku Direktori Kontraktor, Supplier dan Subkontraktor Konstruksi 2024-2025, buku edisi ke-10. Daftarkan perusahaan Anda dan ikuti informasi proyek baru setiap harinya dari sispro.co.id. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka videonya, jangan lupa tekan tombol like dan nantikan video-video top konstruksi berikutnya agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar dunia konstruksi Indonesia. Salam konstruksi!